Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua saudara Riga dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi ini kita ketemu lagi ya di acara obrolan pagi seputar Baru Menyapa atau yang biasa disingkat Ogi Baru Menyapa bersama Alil dan Bang Ilo. Selamat pagi, assalamualaikum Bang Ilo. Ya, selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Alil. Iya. Pagi ini kelihatannya Anda gagah sekali nih dengan pakai baju putih. Oh iya. Ya, mungkin seperti dengan dengan ada logo-logo itu. Cuma mata saya tidak mampu menangkap logo apa itu. Iya. Desa Bersatu. Yang pasti. Oh, Desa Bersatu. Oke. Alhamdulillah lah. Pagi ini cuaca kembali sangat bersahabat. Betul. Tadi malam sedikit hujan ya Bang Lil ya. Tapi Betul. pagi ini sepertinya alhamdulillah semua aktivitas di luar rumah bisa berjalan dengan baik karena tidak ada hujan Bang Lil. Betul. Ya, pagi ini juga tepat di hari Kamis ini tanggal 9. Weh, sudah tanggal 9 ini Bang Ilo. Ya, sudah tanggal 9. Bulan April. Tidak terasa juga sudah kita di minggu kedua ya. Minggu kedua. Betul. Bulan April. Aku maker biasa Bang Ilo. Wah. Ya. Aku hari-hari minggu kedua, wah enggak lama itu, minggu ketiga, minggu keempat, langsung tanggal baru lagi. Tanggal baru. Ya rongkai mata jat tanggal 6 Bung Ali. Tidak ada tanggal baru yang ditunggu Bung. Tanggal 1, tanggal 30 sama saja semuanya. Ya kadang ada rezeki di pertengahan bulan, kadang ada di akhir. Tapi yang pasti untuk sementara di awal-awal itu belum ada lagi Bung. Karena seperti itu. Masih penuh dengan perjuangan. Nah, hari ini juga saya katakan hari yang baik karena paling tidak kan kalau kita lihat dalam politik global ya, terutama perang Iran dan Amerika, Israel ini kan ada gencatan senjata selama 2 minggu Bung Alil. Betul. Mungkin istirahat ke jolok mah pikir-pikir mana sih karena mage nih sifat capuk ya atau mage. Ya kan Bung Alil dah. Ya paling tidak distabilkan sedikitlah kondisi ekonomi global dengan memberikan kesempatan kapal-kapal yang akan lalu di Selat Hormuz itu kan bisa lewat supaya tekanan sedikit terkait dengan harga minyak dunia bisa sedikit mulai mendekati stabil. Setelah 2 minggu itu terserah mau lanjut lagi atau bagaimana ya. Apa betul? Iya, namun gaga kenaikan harga BBM bagi lo. Terasa memang, terasa juga. Karena terasa. Karena sekarang ini susahnya minta ampun. Gas lagi Bang Ilo. Wah, teriak-teriak ibu-ibu itu. Gas. Ibu. Ya maguko ya Bung Alil. Dek celain aku lampai itu. Dek betul. Anda biasa itu kepada gimana? Selalu mesti dia lah 100 sebulan. Kata pacap. Kada ikon apa lihat selalu mak balanca. Apa nih? Apa kembali Napa kalau beli balik 50 sebu, dek pagaka juna dek pagakan. Ya kan berarti nilai uang itu sekarang betul-betul enggak ini. Enggak tahu biasa kasih sirato menit duit ke kantong kita pengkasihan kau tak ada cedek anu dapat di sisa apa kali jelas kasih daerah sirato. Lihat tuh ayo lepo dangir deh masih siri tuh gimana itu selampai mon tapi lo nih gitu apa itu lebih parah lupa. Jadi betul-betul tidak ada nilainya Bung Alil ya. Kalau 100.000 ke pasar itu dapat apa saja sih. Jadi ya kalau orang sudah mengkonsumsi 100.000 per hari artinya harus penghasilan 3 juta ke atas baru sedikit stabil. Itu baru kebutuhan dapur, belum kebutuhan sekolah, konsumsi yang lain misalnya. Makanya saya istirahat dulu camping ini Bung Alil karena camping juga besar anggarannya. Camping juga itu ada mana yang lain bahan bakar juga. Masalahnya namun kadoi aku bahan bakar masuk satu rute wah kan bisa juga karena butuh perjuangan juga untuk masuk di SPBU.
Apa ngantrinya berapa berapa jam? Aku tuh lagi perjuangan megabang. Kalau saya perjuangan dan doa karena kalau sudah terlalu lama rantai main resa lambuku kalau terlalu dilanda. Iya. Tapi itulah, ya sabar muki, ya sabar, selalu berdoa. Betul. Kalau dia bilang kemarin senator kita bahwa sebenarnya BBM kita cukup yang kasih tidak cukup itu banyaknya mafia yang bekerja. Ya karena selisih mafia ini menjual misalnya ke industri seperti solar misalnya dan sebagainya itu memang sangat tinggi. Jadi, nah itu oleh karena itu ya mudah-mudahan kita berharap ini Pak Alil tidak ada lagi kasus-kasus BBM di mana ada oknum-oknum di dalamnya di situ. Ini betul-betul harus disterilkan dihapus itu supaya tidak ada lagi lah yang main-main begitu. Dan kalau ada SPBU kedapatan itu betul diberikan diberikan pelajaran. Jangan tas siulemi atau tas seminggu itu Pak Yasang mah kadang kampak kowe dekna itu tak buka sih marwasi. Iya. Mungkin ada yang diselesaikan. Kalau saya kasih pelajaran kalau perlu sampai 6 bulan lah supaya mereka rasakan itu gimana kalau melakukan pelanggaran ya Bung Alil. Karena memang ada oknum itu Bang Ilo. Ada Bung Alil, ada membackup ya. Jadi oknum itu bisa banyak Bung Alil, bisa dari A, bisa dari B, bisa dari C, bisa dari D. LSM juga oknum. Misalnya wartawan juga oknum, misalnya polisi, kejaksaan semua bisa. Seperti itu. Sebelum kita masuk ini bincang-bincang kita, ini ada kabar-kabar ini saya lihat ini agak sirah. Iya, ini yang geger ini mayat wanita ditemukan mengapung di Sungai Paria Baru ini, Tanah Teriaja. Iya. Oh ya, makun mereka sih boy. Iya. Makin lo kayak siapa aga? Di Riseng ya nonai. Apa warga dusun Paria, Desa Lempang ini, Kecamatan Tanah Teriaja, Kabupaten Baru dikejutkan dengan penemuan sosok mayat wanita yang mengapung di aliran Sungai Paria. Iya. Sudah ada hasil anunya itu Bung Alil. Sudah diperiksa. Sementara ini baru identifikasi Pak, diambil ini. Iya. Hingga berita ini diturunkan, identitas korban belum diketahui secara pasti. Warga setempat berada di lokasi kejadian mengaku tidak mengenal wajah maupun ciri-ciri fisik korban. Ini juga Jakama lepam ya kenapa? Biasanya banyak motif-motif. Kalau ada kejahatan dia meninggal karena kejahatan atau dibagus itu kan banyak motifnya. Biasa juga dari luar itu dibuang di situ Bung Alil di sungai untuk menghilangkan jejak dan sebagainya. Bisa juga warga sekitarnya. Cuma memang memerlukan proses apa sih namanya yang di kepolisian itu untuk memastikan, untuk melihat identitas, kemudian ditelusuri. Ya mudah-mudahan pihak kepolisian misalnya bisa cepat itu sigap untuk datang ke TKP, kemudian melakukan penelitian Bung Alil. Apakah ada motif kriminal di situ, ataukah tenggelam hanya karena lomi masuk loga atau agak ini mayat tersebut ini ditemukan oleh warga dalam posisi tertelungkup. Di pinggir sungai. Di pinggir sungai. Masih muda atau bagaimana kan? Korban terlihat mengenakan baju lengan panjang berwarna gelap dan bawahannya berwarna biru. Karena salah seorang anggota BPBD Kabupaten Baru mengonfirmasi bahwa penemuan tersebut ia mengatakan bahwa personil BPBD sudah berada di lokasi untuk melakukan koordinasi. Iya. Ya teman-teman, sambil kita ngobrol-ngobrol sebagai prolog pengantar-pengantar sebelum masuk ke tema, silahkan ditetep layar. Betul. Dibantu. Beto matu nama watang apa itu tetep HP salah jatah palu-palui. Ditetep layarnya, kemudian dibagi-bagikan linknya ke teman-teman atau di grup-grup.
Betul Bang Ela. Supaya bisa teman-teman tak mengikuti acara ini. Iya betul. Nah, kemudian juga adakah yang lain? Ini saya lihat hari ini ada penyampaian dari pemerintah daerah bahwa diharap ini dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Baru diharap untuk mengibarkan bendera ini, Bang Ilo. Oh, naikkan bendera merah putih. Iya. Tersendat-sendat saya rasa kita punya jaringan ini, Bang Ilo. Iya, ada telepon masuk. Iya. Ya. Oke. Tanggal 13 hari apa itu, Bang Ilo? Tanggal 13 hari apa nih? Hari Senin ya. Oh, hari Senin. Berarti hari Senin hari peringatan hari jadi baru ya. Iya, hari Senin ya. Iya. Jadi ini kan tanggal 9, 10, iya, 11, 12, 13 iya. Hari Senin. Kalau tidak salah. Betul. Iya. Iya. Kalau di hari jadi baru itu bagaimana, Bang Ilo? Ya, kan kemarin juga sudah diobrolkan, ya kemarin terkait dengan hari jadi baru. Nah, ada banyak harapan-harapan yang ingin disampaikan masyarakat atau masyarakat yang tentunya mengikuti kemarin acara kita, ya tentu juga ada ini yang Andi Gani. Wah, ini Andi Gani. Apakah di daerah sudah mulai kesulitan bahan bakar? Wah, Andi Gani nih. Iya. Ya betul. Kalau di sini ini sulit juga bahan bakarnya, apalagi solar. Kemudian gas. Tabung gas ini yang agak susah ini didapat oleh ibu-ibu. Karena susah. Jadi begitu memang Bung Olil di negara Konoha ini. Jadi begitu ada isu bahwa ada kemungkinan untuk bahan bakar naik, gas dan naik sebagainya. Jadi ada juga orang yang bergerak untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu tadi, mengumpulkan dan sebagainya ya untuk keuntungan sepihak ya, maksudnya dalam keadaan kondisi seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya pemerintah ini terutama yang terkait ya memang harus proaktif gitu untuk melakukan pengawasan, Bung Ol, supaya jangan terjadi seperti itu, seperti kelangkaan gas. Jangan sampai stok distribusi cukup bagus tapi ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi seperti itu. Begitupun misalnya dengan BBM, Bung Ol. Jadi harus ada koordinasi antara pemerintah dan pihak kepolisian untuk membentuk tim semacam itu untuk melakukan pengawasan secara terus-menerus, terutama mengawasi ini tadi SPBU yang masih ada nakal dalam tanda kutip ya, Bung Alil ya, seperti itu. Jangankan tidak hanya sampai di situ, karena bisa saja juga sampai kepada kebutuhan bahan pokok. Beruntung saja bahwa isu isu gencatan senjata selama kurang lebih 2 minggu ini ya mungkin memberikan sedikit efek yang baik. Andaikan ini terus berlanjut berbulan-bulan tanpa ada kepastian, berbahaya, sangat berbahaya. Sangat berbahaya nih. Sangat berbahaya ya. Iya, ini kalau terkait Iya, ini ada juga kabar ini Bang Ilo. Apa lagi tuh? Iya, ada kabar ini katanya banyak yang mengundurkan diri menjadi relawan LAB Basnas Kabupaten Baru. Kenapa bisa relawan yang mengundurkan diri? Nah, memang cuma relawan, Ji. Iya, relawan LAB, layanan aktif Basnas. Ini kabar-kabarnya ada beberapa yang mengundurkan diri nih. Saya bilang, di media sudah ada di pemberitaan di media atau bagaimana? Belum, atau baru hanya informasi? Informasi diduga ini katanya menurut informasi diduga bahwa
ini banyak yang kurang setuju dengan pembagian sembako yang kemarin Ramadan. Iya, katanya Nah bilang tidak memenuhi 8 asnaf ini. Karena yang dibagikan kan ini yang berdasarkan desil 1, 2. Dan ada ini yang mungkin desil 1, 2 yang tidak tidak masuk dalam kategori 8 asnaf ini, yang fakir miskin. Apa engkau tahu tuh Bang Ilo? Iya. Yang masuk di desil 1 atau 2 itu aku iritai, angka motorona, angka bahkan biasa angka otona. Kemudian kan ini yang menjadi pertanyaan ini. Yang desil 1 kan ini fakir miskin ekstrim ini Bang Ilo. Kemudian desil 2 ini kan sedikit di atasnya itu. Dan kalau dapat kini yang dari Basnas ini kan desil 1, 2 kan jadi pertanyaan, maka dia beda deh. Nah ya terima mampu ji. Karena ini kalau menurut saya ini kalau itu pemberian dari Basnas kan untuk zakat dari mustahik ya, mustahik ya. Jadi ini kan perlu dipertanyakan Bang Ilo, bahwa tidak semua yang masuk di desil 1, 2 itu adalah untuk sekarang yang didata oleh pemerintah tidak masuk itu dari dalam 8 asnaf ini Bang Ilo. Iya. Jadi banyak yang banyak yang kecewa barangkali dari relawan-relawannya Basnas baru ini karena merasa bahwa banyak yang semestinya lebih berhak begitu, tetapi tidak dapat. Jadi Basnas mungkin hanya fokus kepada persyaratan administratif saja, bahwa ini sudah desil 1, desil 2, tanpa mengetahui bahwa sebenarnya ada sebagian dari desil 1, desil 2 itu secara ekonomi sebenarnya sudah mampu. Nah inilah kekurangannya sebenarnya sistem pendataan kita Bung Alil, karena masih banyak yang terjadi seperti itu sehingga banyak yang komplain menurut saya. Nah biasanya kalau seperti itu, kalau memang Basnas punya jejaring sampai ke desa-desa, sebaiknya kalau menurut saya usulan-usulan yang masuk itu perlu diverifikasi kembali Bung Alil. Perlu diverifikasi lapangan misalnya. Lapangan untuk memastikan betul bahwa apakah memang yang diberikan ini layak. Ini masih mending kalau sembako, tapi kalau bantuan-bantuan lain nanti yang sifatnya finansial atau apa dan sebagainya, perlu ada verifikasi lapangan Bung Alil. Karena tidak tertutup kemungkinan pada saat proses pendataan apakah itu dilakukan melalui sensus ekonomi atau melakukan apa, tetapi ada hal-hal yang misalnya luput dari kehilapan katakanlah seperti itu dari sensus ekonomi pada saat wawancara, itu kan bisa diverifikasi kembali oleh pihak desa dan mestinya dilakukan perubahan-perubahan Bung Ali mestinya. Nah sayang kan kalau tidak dilakukan perubahan, padahal ada temuan bahwa mana kayak 10 20 gerang lawan nanti pakai naperantena pa poton atau kan begitu Bang Alil misalnya. Apalagi saya dengar ini Bang Ilo, saya bilang kan itu katanya 8 asnaf itu kan ada di surah At-Taubah ayat 60 itu. Zakat disalurkan itu kepada 8 asnaf golongan. Masuk itu fakir, miskin, amil, kemudian mu'alaf, rikab atau hamba sahaya, kemudian yang berhutang, kemudian fisabilillah, berjuang di jalan Allah, kemudian musafir yang kehabisan bekal. Ini kan kalau seumpama tidak masuk di golongan itu, kemudian dikasih ini zakat atau
yang semacam sembako lah. Ini kan ya pihak Basnas yang tanggung dosanya nanti. Jadi mati reko manita nih mati reko seremoni kada ya mau bagi-bagi we. Dek mau ada le apa engkau lebih berhak nata nero malang. Jadi tidak menjadi kecil juga itu tanggung jawabnya orang Basnas itu. Makanya selalu saya bilang orang Basnas itu nggak boleh diintervensi politik karena tanggung jawabnya besar. Karena itu kan dana umat Bung Alil. Yang jelas peruntukannya ya. Jadi kalau ada unsur-unsur lain yang memasuki itu, nah itu berbahaya juga, bukan hanya dunia tetapi juga di akhirat nanti dimintai pertanggungjawaban seperti itu. Nah sekarang saya tidak tahu apakah Basnas ini menggunakan kriteria 8 asnaf golongan penerima zakat ataukah dia hanya berpedoman sama desil itu tadi, desil 1, desil 2 yang sampai sekarang ini masih banyak pro kontra, banyak kekeliruan di lapangan, Bung Alil. Bung Alil? Iya, halo. Ya, oke. Selalu itu ku HP ku mas apa? Ya keluar. Nah. Iya. Jadi memang perlu ini Bang Ilo kalau dijelaskan ini memang bilang kenapa sampai Basnas di dalam menyalurkan bantuan sosial seperti itu Mualil tadi yang saya maksud terutama sembako kemarin menjelang lebaran ya di bulan suci Ramadan, apakah menganut sistem 8 asnaf itu ataukah dia berpedoman pada desil 1 desil 2? Apa di mana kira-kira penekanannya mereka ini? Iya. Karena yang masuk di desil 1 kan ini mengacu pada di dinas sosial kalau mungkin itu dinas sosial boleh dinas sosial ya di dinas sosial. Jadi, kalau mau ideal sebenarnya Bung Alil, kalau mau ideal jangan Basnas ini hanya terima beres mengambil data-data dari yang ada itu. Kalau perlu mereka sendiri punya mengolah data, turun ke desa melakukan pendataan, melakukan cross check, lalu menentukan targetnya Bung Alil yang betul-betul sudah diverifikasi secara fair, secara jujur oleh orang-orang Basnas Bung Alil. Karena kita ndak bisa juga mengatakan bahwa semua data yang ada itu betul-betul sudah akurat kan. Nah untuk menjaga akurasinya, accountability-nya maksud saya ya enggak apa-apa. Memang Basnas melakukan kegiatan gitu karena relawan-relawannya kan tersebar di mana-mana Bung Anil. Lakukan verifikasi kembali. Dan pasti banyak yang ditemukan yang masih banyak yang jauh lebih berhak daripada yang diberikan. Katanya tidak ada begitu. Itu ya mau mundur semua itu Bang Ilo. Katanya. Kalau sudah seperti itu ini memang bahaya. Ini memang Basnas ini juga harus hati-hati karena Basnas ini kan juga maksudnya di era-era keterbukaan seperti sekarang ini kan juga sudah dituntut juga untuk transparansinya seperti apa Bung Halil ya. Accountability-nya karena ini bukan dana-dana kecil. Bahkan kalau saya tidak salah di Makassar atau di mana itu sudah mulai dilakukan audit-audit yang ketat terhadap pengelolaan dana di Basnas ini, terutama itu kan ada potongan-potongan langsung dari ASN juga. Nah itu kan juga harus dipertanggungjawabkan. Jadi jangan maksudnya harus lebih hati-hati lagi karena itu pasti akan lebih ketat lagi nanti auditnya. Di audit iya. Oh iya pasti. Ya. Jadi untuk Anda yang masih bersama kami di pagi ini, silakan Anda yang ingin berkomentar pagi ini silakan boleh bergabung bersama kita di sini. Ya bisa di multi atau naik juga di komal kita, ataukah mau berkomentar silakan diketik komentarnya supaya lebih ada partisipasi juga kita di acara ini. Oke. Ya, selamat mengikuti acara Ogi Baru Menyapa. Bagi Anda yang saat ini mengikuti lewat Facebook kemudian di YouTube IG Radio. Dan mungkin ada yang ingin bertanya juga atau berdiskusi di pagi ini boleh. Selamat pagi untuk
Bunda Yuha, Bunda Uha ya, selamat bergabung. Ya. Ya, yang saat ini mengikuti acara kita di melalui Facebook IGA Radio. Ya. Kemudian sekedar informasi juga nanti Pak Andi Gani kembali dinaikkan, rindu juga saya sama suara-suaranya Bung Alil. Jadi informasi juga bahwa besok yaitu hari Jumat Bung Alil, setelah sholat Jumat itu ada RDP kembali di DPRD, lintas seluruh komisi Bung Alil ya. Jadi bukan hanya Komisi 2 saja, tapi lewat paripurna mengundang pro dan kontra terkait dengan investasi PT Kons di Kabupaten Baru, terutama investasi pabrik industri kanton semen dan packing plant Bung Alil. Jadi di sini DPRD Kabupaten Baru memediasi itu Bung Alil untuk berdiskusi untuk melihat seperti apa sebenarnya memang yang pro dan yang kontra seperti apa, dan disitulah barangkali mencoba untuk mencari benang merahnya Bang Alil ya. Iya. Jadi menurut saya ini penting dan saya salut sama DPR selaku institusi wakil rakyat yang mencoba memediasi. Jadi DPRD di sini bukan pada posisi memihak atau bagaimana, tapi dia tentu juga ingin melakukan peran-perannya secara objektif Bung Alil ya. Iya. Oke. Dan kalau besok itu Bang Ilo, siapa yang akan hadir karena kan ada diundang itu. Kalau yang diundang, kalau saya lihat diundangan kan, iya kalau saya lihat diundangan itu kan yang diundang ada DLHK provinsi ya Bung Alil ya, tentu dan pejabat atau lembaga terkait OPD terkait di Baru, pasti PUPR, DPMP, TSP, lingkungan hidup dan sebagainya. Kemudian 12 lembaga yang secara tertulis kemarin menyatakan mendukung investasi di Baru. Jadi saya koreksi sedikit, yang banyak yang saya lihat di IKB itu yang mengatakan bahwa 12 LSM, saya pikir tidak. Ya mungkin yang persoalan interpretasi saja barangkali dari DPR. Padahal sebenarnya di situ adalah 12 lembaga. Lembaga itu ya bisa dari Ormas, bisa dari OKP, bisa dari organisasi kampus, bisa juga dari LSM. Ya seperti itulah Bung Alil, dari 12 lembaga itu. Kemudian yang diundang juga yang kontra di situ Bung Alil ya. Kalau saya sih sebenarnya maunya semua yang kontra itu diundang aja Bung Adil, kita diskusi dengan baik lah. Seperti itu supaya kita masing-masing mengetahui ya. Seperti itu, supaya tidak ada lagi narasi-narasi liar yang di luar. Maksudnya di ruang-ruang gelap, kita masuk di ruang-ruang terbuka secara intelektual gitu loh Bung Alil. Siapa tahu tentu dengan analisis dan argumen masing-masing ya. Siapa tahu yang ini yang kontra ya belum memahami, belum tahu secara jelas, kan biasa tahu itu kadantong itu yang ya si tengah-tengah minang kalinga. Ya tidak ditahu jelas. Kemudian ya, karena ini demi daerah kita ini. Kalau kita sudah berbicara demi daerah kita, maka kita tidak menghilangkan dulu rambu-rambu yang lain. Misalnya untuk daerah lain, kita fokus untuk daerah kita. Karena di daerah efisiensi nasional seperti ini, ya masing-masing daerah harus memikirkan daerahnya Bung Alil. Karena ini adalah termasuk kompetisi juga. Karena tidak mungkin kendala fiskal kita minta bantuan ke daerah-daerah tetangga. Tidak mungkin kan, kita sendiri yang harus mencari solusi, mencari jalan keluar. Jadi kalau narasi-narasi misalnya terkait dengan itu, menurut saya ya inilah yang mau kita luruskan nanti, dan saya sangat mengapresiasi DPR karena ini yang mengundang, ini ketua DPR Bung Alil, bukan lagi Komisi 2. Ketua DPR yang mengundang ya. Ketua DPR yang mengundang ya. Jadi lintas komisi, jadi semua anggota DPR menurut saya mungkin hadir ya Bung Alil. Iya, oke. Ini juga ada kabarnya itu yang tadi dibacakan itu Bang Ilo, yang apa ini? Yang orang meninggal, yang mayat yang didapatkan. Iya. Bagaimana itu? Iya, ternyata orang Gerongkong. Iya, di Salempang.
orang ngerongkong desa Lempang. Di desa Lempang, orang di situ Ji. Oh ternyata. Orang di situ. Iya, di desa Lempang, Kecamatan Tanah Triaja. Tapi belum diketahui apa faktor penyebabnya, belum ditahu apa motifnya. Iya. Belum. Ya. Nolai kapal lokai manu kro malah mak agak seneh mak kalala ga. Matu deh ya. Ya. Ya, oke, untuk Anda semua yang masih bersama kami, selamat pagi. Kami ucapkan ini untuk Anda yang sedang bersibuk-sibuk di kantor, ya, atau di tempat kerja. Selamat beraktivitas untuk Anda. Ya, tak lupa juga kami ucapkan selamat pagi untuk Anda mungkin yang ada di rumah lagi terbaring sakit. Ya, kami doakan semoga lekas sembuh ya. Dan ya mak japa ki magati ki majapa tentunya. Ya, nah, betul. Beraktivitas pokoknya memang doa terbaik lah. Iya. Iya, ada juga ini yang komen di bawah ini ada Andi. Selamat pagi. Oke, selamat pagi nih Andi Siba ya. Selamat bergabung sama kami. Iya, ini Andi Gani nih saya lihat tidak ada ini. Mungkin dia sudah masuk kerja Bang Khalil. Karena biasanya kalau jam-jam seperti ini kan mereka sudah di lapangan, apalagi kalau kayak operator seperti itu Bang Khalil. Mungkin sudah di lapangan mungkin. Iya. Mungkin begitu. Iya. Oke. Iya. Ya. Kita lanjut kebersamaan kita di pagi hari ini. Ya, dan selamat bergabung untuk Anda semua. Ya, dan ini Andi, Bang Ilo andalanku, sehat selalu. Ya. Oke. Iya, ternyata andalannya ini di Bang Ilo. Oke, selamat beraktivitas atau selamat mengikuti acara kita di pagi ini. Iya. Diingatkan ini ada pengumuman ini dari pemerintah daerah bahwa jangan lupa kasih naik bendera di depan rumah ya, atau umbul-umbul dalam rangka memperingati hari jadi. Gampang aku ya tuh Bung Adil. Patapa masuk matuku terasku di lantai 3 ini langsung gantun saja di situ merah putih selesai Bung Adil. Jadi kelihatan mereka mata. Jadi memang kita harus memaknai hari jadi kita ini dengan penuh riang dan gembira sekaligus menjadi momentum strategis untuk merefleksi bagaimana perjalanan daerah kita ini yang sudah ke 66 tahun, apa yang harus dilakukan ke depan yang sifatnya skala priority di tengah efisiensi nasional seperti ini menjadi hal yang penting menurut saya. Agama kan jadi pegawai, agama itu kira-kira menjadi kebutuhannya masyarakat, apa yang harus kita lakukan. Makanya salah satu kemarin pikiran-pikiran kita itu Bung Ali adalah bagaimana persoalan tenaga kerja. Ini harus kita betul-betul persiapkan nih, lapangan kerja, tenaga kerja kita harus betul-betul siap berkompetisi di dunia kerja Bung Alil ya. Katakanlah kalau lapangan kerja kita masih terbatas, perusahaan-perusahaan yang investasi masih semuanya wait and see menunggu gitu loh, bagaimana kondusivitas iklim investasi di daerah ini Bung Alil ya. Tetapi anak-anak kita yang sudah lepas SMA itu sudah harus dibekali dengan keterampilan skill gitu. Maksudnya yang layak untuk bisa bekerja di dunia perusahaan tambang yang sekarang ini lagi marak di mana-mana ya. Seperti itu Bung Khalil. Karena kalau kita lihat pembangunan infrastruktur jalan masih bagus, sudah mulai ada progres, gedung-gedung kita juga sudah ini. Jadi sekarang tugas yang paling berat itu adalah empowerment, pemberdayaan, bagaimana masyarakat kita ini tingkat taraf kehidupannya bisa jauh lebih bagus. Yang tadinya hanya mampu kasih kuliah anaknya 1 di perguruan tinggi bisa jadi 2 misalnya Bung Alil ya.
Yang tadinya cuma dia hanya bisa naik sepeda, dia bisa sudah cicil-cicil motor. Ya, itu kan ukuran-ukurannya sebenarnya, Bung Walil. Yang tadinya cuma berharap selalu untuk dapat BPJS disubsidi, akhirnya sudah bisa juga mandiri. Nah, itu kan indikator-indikator bahwa ada progres peningkatan taraf hidup. Dan inilah PR yang menurut saya sekarang ini yang harus dipikirkan di sisa 4 tahun kepemimpinan Bupati kita sekarang ini. Dan bagaimana pembantu-pembantu beliau ini yang sudah diberikan amanah. Ini kan Bung Walil. Sudah diberikan amanah. Jadi dekna gagal mulai makan aku ke pakai cara dek jadi seng itu ki jabatan tak misalnya. Dekna kan di makan bicara makro apa. Ya lano tuh jabatannya. Sekarang tugasmu adalah bagaimana membantu beliau untuk mewujudkan apa yang menjadi visi misi, apa yang menjadi harapannya untuk baru ini ke depan. Nah, kalau salah ini masih banyak yang tidur padahal sudah dikasih mah dek panisme kedaga jaka puranda ya lang amanah milosi petunjuk mater mau pusing jago gitu. Jadi sekarang saatnya untuk membuktikan, mengaktualisasikan itu apa pikiran-pikiranmu, apa yang ingin kau lakukan untuk di bidang pelayanan publik, di bidang ekonomi, di bidang perikanan, di bidang pertanian, di bidang kehutanan dan sebagainya. Silakan berekspresi, berinovasi, Bung Walil. Kita ini di luar masyarakat ini kan tinggal mengamati saja. Oh, misalnya alhamdulillah pertanian kita progresnya seperti ini hari ini. Oh, perikanan kita seperti ini. Nah, sekarang itu hal-hal yang krusial yang bisa membantu pemberdayaan ekonomi yang belum terlihat, seperti misalnya perikanan. Bagaimana apa yang harus dilakukan ini? Kita ini daerah yang luar biasa perikanan darat dan perikanan laut. Tapi apa? Bagaimana kira-kira kabarnya Udan Paname misalnya? Bagaimana Bandeng Bresto ada di sini? Itu semacam itulah inovasi-inovasi kreatif seperti itu, Bang. Ada jangan juga hanya melanjutkan saja apa yang pernah ada. Apa itu, Bang? Ini ada komennya ini. Solusinya katanya bagaimana cara banyak investor banyak masuk di Baru. Nah, iya. Kan ini saya lihat ini untuk lapangan kerja di Kabupaten Baru tahun 2026 ini kayaknya diproyeksikan bahwa tumbuh positif karena katanya kalau masuk mini didorong oleh investasi industri seperti perencanaan itu, kalau masuk di packing plant semen ya. Kemudian masuk juga sektor kelautan, kalau pertanian dan pariwisata ini kan ini bagus sekali. Seperti apa yang kita sampaikan itu, Bang Ilo. Kalau semua sektor pertanian, perkebunan atau perikanan, pariwisata yang utama juga ini, Bang Ilo, di pariwisata. Ini kan menjadi penopang utama ekonomi baru, Bang Ilo. Iya, betul. Makanya kita betul-betul ini yang ada di civil society, yang ada di luar pemerintahan ini, Bang Walil. Kita hanya bagaimana mendorong dan berperan sesuai dengan kemampuan kita. Sama kemarin itu saya katakan bahwa alhamdulillah sulit dibayangkan barangkali 7 bulan ini tersendat-sendat ya, tidak ada jalan keluarnya Lason Rabbits ini, Bang Walil. Bahkan petinggi-petinggi sudah turun tapi tidak bisa menyelesaikan persoalan di sana. Tapi dengan pengalaman yang kita miliki, Bang Walil, itu hanya satu kali sentuhan saja itu sudah bisa jalan. Dan luar biasa hasilnya sampai hari ini, Bang Walil. Saya ulangi lagi kemarin itu bahwa dengan konsep yang saya pikirkan kemarin itu adalah win-win solution. Maksudnya bagaimana kehadiran investasi swasta di bidang pariwisata ini dia tidak hanya untung sendiri tapi memberikan impact juga bagi desa dan bagi masyarakat. Jadi ada beberapa butir-butir kemarin itu yang sudah kita sepakati dan jalan. Misalnya ada kontribusi ditiketin masuk itu 15% diberikan kepada desa, Bung Alil ya. Dan itu jalan mulai hari ini sudah jalan, Bung Alil. Kemudian bagaimana ada 5% misalnya kepada masyarakat ahli waris yang jalannya digunakan itu Bung Alil ya, supaya mereka juga dapat. Kemudian masyarakat yang ada di sekitar kalau mau masuk ke situ ya free, nggak usah bayar-bayar supaya tidak ada konflik sosial. Dan kemudian yang mau menjual-jual di dalam kuliner
dipersilakan sepanjang mengikuti aturan yang ada pengelola, karena tidak bisa kita intervensi karena itu adalah swasta, tentu dia juga punya aturan lain. Jadi ini momen harus dimanfaatkan sebenarnya oleh masyarakat yang ada di sana, terutama di dusun ujungnya itu, supaya geliat ekonominya bisa maju. Coba kalau mereka misalnya tertutup selama 7 bulan, apa yang mereka dapat? Nah sekarang sudah mulai kelihatan. Baru 9 hari misalnya desa sudah dapat sekitar 10 jutaan kemarin. Kemudian ahli waris dapat sekitar 3 juta lebih ya Bung Alil ya. Ya cuma saya sebagai mediator tidak dapat apa-apa Bung Alil, sudah terus terang dan nama. Saya bayangkan saya lupa kemarin, mestinya juga saya masukkan di situ 1,5% untuk mediator ya. Tapi tidak, pokoknya itu lagi keluar dari niat kalau begitu Bung Alil. Jadi kan Al-Quran mengatakan itu innamal a'malu binniat, sepanjang niatmu tulus dan ikhlas, insya Allah yang akan membayarnya. Tapi saya bayangkan itu Bang Ilo, kalau seumpama yang pariwisata yang ada di Baru ini dikasih begitu juga, dicarikan investor, wah luar biasa Bang Ilo. Nah ini kan orang tidak bayangkan, sama misalnya dengan kons andekan jalan Bung Alil ya. Andekan jalan, Pekin Plengnya lah, bukanlah Pekin Pleng, pabrik kanton semennya aja dulu, karena kons ini kan hanya fokus pada kanton semen, bukan pada Pekin Pleng Bung Alil. Pekin Pleng itu adalah hal yang kedua. Jadi kanton semen yang mau dibikin untuk pabrik-pabrik semen kons yang ada di Indonesia, dan pabrik semen yang lain kalau merasa itu lebih murah bisa beli kantongan semen. Nah kalau itu jalan kan ada program namanya CSR, adalah kepedulian sosial. Nah kita juga anak-anak muda mau berkegiatan kan ada dana CSR, bisa saja mengajukan ke perusahaan. Belum lagi dampak-dampak lainnya, sudahlah kita tahu semuanya bagaimana multiplier efek ekonominya. Tapi bukan juga berarti kita tidak konsen terhadap dampak lingkungan. Oleh karena itu ada namanya AMDAL. AMDAL lah yang menilai itu karena dia diberikan legal standing oleh negara secara ilmiah untuk melihat itu apakah dia layak atau tidak layak. Nah kita tunggu seperti itu. Jadi kita ini juga tidak mendukung buta-buta, maksudnya seperti itu. Iya. Kalau seumpama ini yang kan ada program-program juga yang dianu pemerintah itu, bahwa ada kayaknya di kampung nelayan kayak itu kalau tidak salah itu. Apa maksudnya itu Iya, ada kampung nelayan, ada di Matene kayaknya yang rencananya itu kampung nelayan. Iya. Kampung nelayan itu program nasional kalau tidak salah. Begitu tadi. Iya. Ini tadi kemarin juga kan sempat dibicarakan itu tadi kemarin itu yang terkait dengan ini harusnya Dinas Ketenagakerjaan baru aktif menyelenggarakan pelatihan-pelatihan itu. Jadi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal, ya anak-anak muda ini yang seumpama dibekali bilang, wah ini skillmu ini atau ini dasarmu untuk bekerja di luar. Nah ini kan juga solusi yang harus iya Bung Alil, itu solusi. Jadi harus kasih tamatang SMA ya Bung Alil. Kalau dia sudah keluar sama, kan kami itu ada memang yang orientasinya hanya kerja saja Bung Alil, di swasta lah, untuk jadi ASN jauh lah. Jangankan dia sekarang P3K saja masih terkatung-katung, tidak jelas kan maksudnya begitu. P3 paruh waktu maksud saya. Jangan P3 paruh waktu, P3K saja ini belum jelas, menjadi jelas tidak jelas lagi kan. Nah, jelas Ji. Pasca mereka selesai. Sebenarnya jelas Ji, tapi jelas Ji. jelas tapi ya tidak bilang seindah yang dibayangkan. Sekarang misalnya begini Bung Alil. Saya sudah puluhan tahun jadi honorer, diangkat jadi P3K. Betul. Jadi sama dengan ASN. Puluhan tahun juga katakan 5 sampai sekian tahun juga saya sudah jadi honorer, diangkat jadi P3K per waktu. Tapi saya selesai SMA langsung bisa kerja, andaikan ini kita berandai-andai ini PT Kons terbuka. Standarnya UMR di sana. Langsung gajinya misalnya minimal 3,9 lah misalnya seperti itu. Kira-kira mana yang orang pilih Bu? Selesai pasti sudah SMA atau sudah SMK langsung kerja. Iya. Nah seperti itu.
Oleh karena itu Bung Alil, mudah-mudahan saja didengarkan oleh pemerintah ini, perwakilan pemerintah. Kalau saya Bung Alil, fokus di sini dulu. Jadi bagaimana kita menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif untuk menarik investor. Bukan hanya kons saja. Kons itu menurut saya kebetulan aja karena ada kons, tapi semua. Nah, cuma memang persoalannya setiap investasi yang mau masuk kan melihat situasi daerah kita seperti apa. Apakah cukup kondusif Bung Alil ya? Seperti itu baru mereka mau berinvestasi. Jadi kita ini sebenarnya tidak kaku bahwa hanya di investasi apapun sepanjang sesuai dengan regulasi dan memberikan kontribusi positif baik bagi pemerintah, baik bagi rakyat maupun kepada daerah sekitar ya Bung. Tidak ada masalah. Nah, tetapi yang paling penting, kalaupun itu belum bisa kita lakukan, yang paling memungkinkan dengan kondisi yang ada sekarang ini adalah mempersiapkan anak-anak kita ini yang baru lepas SMA ini dengan skill, ada sertifikat dan sebagainya. Jadi dekna kasih nama watan nak ke Kalimantan mau pergi ke Obi, Pulau Obi yang di Ternate itu Bung Alil yang sekarang lagi marak itu, mau pergi ke Nawe, mau pergi ke Marwali, karena dia ada dasarnya Bung Alil. Karena kalau dia mau di swasta belajar itu kan mahal Bung Alil. Operator alat berat misalnya eskavator, ya kan mahal. Kenapa bukan kita? Kita kan punya SK, PUPR punya Bung Alil. Tinggal kerjasama aja dengan BLK kita di sini. Elektrikal kan banyak orang-orang yang punya sertifikat luar biasa, orang-orang baru. Panggil mereka jadi trainer di sini. Mungkin juga tidak terlalu mahal, mereka dikasih menjatuh mereka dikasih gratis kayak gitu. Nah, contoh kayak Andi Gani itu. Andi Gani seandainya dia ada, itu kan dia banyak link teman-teman kita yang jago di alat berat. Roda mobil dengan 12 roda dan sebagainya, kayak seperti lah las dan sebagainya itu. Ini ada kemenangan saya ini Bung Alil ya. Sekarang sudah di Korea ya. Sekarang sudah di Korea. Itu cuma las itu Bung Alil. Dan kalau saya tidak salah tamat SMP aja mungkin itu dia sudah berangkat dan dia sudah rajin kirimi uang saudara-saudara. Iya. Padahal saya masih lihat itu, aduh luar biasa dia sudah Korea. Apalagi sekarang kan pemerintah menyiapkan tenaga-tenaga magang di Korea itu dengan gaji. Di Bandung itu kalau kita lihat di Jawa Barat sudah melakukan kegiatan-kegiatan. Tapi dibekali dulu dengan skill sesuai dengan kebutuhan. Jadi, nah ini menurut saya yang harus dipikirkan OPD terkait Bung Alil. Bagaimana melakukan itu? Ya pelan-pelan lah. Skenario planning kita kalah pelan-pelan. Misalnya untuk sekarang kita belajar dulu di BLK yang ada di Pangkep. Tetapi bukan berarti kita tidak mempersiapkan satu saat BLK kita ini menjadi BLK yang komprehensif juga menjawab tantangan dunia kerja itu. Karena tidak mungkin kan kita tergantung terus misalnya di sana. Seperti itu Bang Alil. Iya. Kalau itu yang dilakukan oleh pemerintah menurut saya, kemudian empowerment terhadap pelaku UMKM, kemudian tadi Anda sebut itu sebagai kampung-kampung nelayan karena kita banyak sekali daerah-daerah pesisir itu, itu luar biasa. Memang tidak bisa dilihat secara politik dibandingkan dengan bangunan fisik, tetapi di hatinya orang itu merasakan bahwa betapa ada manfaatnya secara ekonomi yang dirasakan. Yang makro Bung Ali. Karena dua itu pertimbangan polisi, kenapa dia lebih tertarik ke fisik dibandingkan dengan empowerment, pemberdayaan. Karena itu pemberdayaan kan dia nih mata. Iya, aku fisiknya langsung itu sebenarnya. Iya. Langsung itu tentang kado Yanu bangun gitu, Yanu menit bangun gitu. Kan gitu. Tapi apa juga gunanya bangunan-bangunan monumental seperti itu kalau tidak mengkristal di hati orang. Iya. Jadi kalau mau lebih baik paralel. Iya, berjalan seiring, porsinya sama. Iya. Gitu. Nah, inilah saya bilang tadi bagaimana misalnya Kepala Dinas Perikanan melakukan empowerment pemberdayaan kampung nelayan itu dengan melakukan koordinasi secara intensif misalnya dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan ya Bung Alil karena di sana punya program itu. Kemudian bagaimana misalnya pertanian juga melakukan kegiatan pemberdayaan petani, kelompok tani dan sebagainya. Bagaimana pemberdayaan perempuan yang melakukan empowerment perempuan supaya bisa menopang ekonomi keluarga dengan ekonomi kreatif dan semua. Ini kan harus berperang semuanya Bung Ali. Kalau semua OPD-OPD yang terkait dengan itu bekerja secara maksimal, tenaga kerja juga bekerja, saya yakin hasilnya bisa nyata itu di pasar-pasar. Baru orang datang ke pasar tidak lagi hanya belanja beli ikan, beli beras, tapi sudah mulai beli baju, beli kosmetik, skincare dan sebagainya. Seperti itu. Iya. Itu juga saya Bang Ilo biasanya itu kan sering kayak itu ke pasar baru. Tapi sekarang ini ada mungkin 1 tahun udah pernah ke dan ke utama.
Iya. Iya. Apa pikir ki apa Iya, kalau tamak misalnya tamak ki masukkan pasti bayar mikir retribusi. Iya. Belanja tidak belanja kalau naik mobil yang 4.000, kalau tidak naik mobil 2.000 kan gitu. Nah, itu juga yang yang biasa nah tanya-tanya kata sampaikan itu masyarakat bilang, "Weh, makutu-kutu nih taman hasil kupas saya kada make." Kada weh deh. Tama ki dana weh masuki matu makam aja ki. Kada mana ka? Ka iya na makam aja ki. Kada nama de geli, kada iya namu. Kada tahu bawa minasuk makam aja nih lis. Iya. Kemudian masaki naseng kan we. Agak senai pendapatan naseng. Maksudnya makmur pendapatan ekonomi naseng. Kemudian harga-harga menrek mana naseng naik semua. Ya, begitu Bung Alil. Itu fakta yang ada ya. Kalau kita alun-alun di sore hari, di malam hari, itu kan banyak yang jualan-jualan di sana. Kalau pagi itu kan sedekna agak sore itu 1, 2, 3 aja itu yang buka. Selebihnya sudah tutup sepi kan. Maksudnya minta nak kesiolong yang kamu marok na pangkat isi segak. Iya. Seperti itu. Itu kan artinya apa? Salah satu faktornya memang orang tidak punya kemampuan daya beli lagi. Mungkin hari ini dia masih bisa minta sama orang tuanya, tetapi setelah itu sampai tanggal berapa orang tuanya pun kalau dia ASN sudah keok, kalau sudah tanggal 15 ke atas bayar kredit, bayar apa dan sebagainya. Jadi memang tidak ada jalan. Satu-satunya bukan satu-satunya tapi salah satu solusi menurut saya memang harus menghadirkan investasi di daerah ini yang bisa menyerap tenaga kerja yang begitu besar, Bung Ali. Hanya itu yang bisa membantu kita. Nah, semua daerah-daerah ini kan berkompetisi semuanya bagaimana menarik investor untuk masuk ke daerah. Nah, sementara kita ya posisinya kita tidak usah diskusikan lagi nanti kita. Ya mudah-mudahan itu sih biasa. Jadi sampai carana bagaimana tuh sih ranking ero hambatang-hambatangnya bisa menjadi ada solusinya. Ya tuh sih maguku sampai ero paku carana ero hambatang-hambatang becu palopo-lopo isu. Si balikan tadi. Si balikan tak boleh. Iya. Jadi tidak terasa ini sudah 56 menit kita bersama di Ogi Baru Menyapa ini. Sudah jam 10 lewat ini. Nah, ini ada yang bertanya ini Bung Alil di bawah ini. Andi siapa ini? Siapa ini? Bagaimana solusinya investor banyak masuk di Baru? Bagaimana itu Bang Ilo? Ya solusinya kita harus kampanye ramah investasi Bung Alil. Ramah investasi berarti masyarakat ini yang investasi. Masyarakat yang pemerintah, masyarakat semua pihak yang ada di daerah ini di Baru ini Bung Ali harus punya komitmen ramah investasi mulai dari teman-teman NGO, teman wartawan, teman apa semuanya harus ramah investasi. Maksudnya ramah investasi itu bagaimana kita bisa memberikan rasa nyaman, rasa aman bagi investor yang mau masuk. Jadi mulai kalau pemerintah kan tentu pasti dengan birokrasi perizinannya seperti apa. Bagaimana infrastrukturnya, sarana dan prasarana. Nah di Baru ini kalau kita berbicara sarana dan prasarana, saya bilang Baru ini punya keunggulan komparatif berbeda dengan daerah-daerah lain. Kita diberikan keunggulan, kita punya pelabuhan. Satu pelabuhan Bung Alil. Kita punya transportasi laut. Ya kan? Ada pelabuhan laut kita yang transportasinya antar pulau. Ada juga pelabuhan Cura ya, misalnya seperti itu. Ada awarangnya. Jadi kalau transportasi laut aman. Jalan darat. Kita kalau mau ke Makassar Bung Alil itu sangat nyaman sekali karena jalan cukup bagus dan kita hanya kurang lebih 100 km dari kota Makassar. Kalau kita mau menggunakan transportasi kereta api itu juga ada sekarang Bung Alil. Iya kan? Nah, infrastruktur lain apa Bung Alil? Kita punya air bersih, ada PDAM. Kita punya tenaga listrik, power plant yang ada di bawah Salok sana itu mampu mengcover Bung Alil. Perbankan kita cukup ada, jalan bagus. Kalau kita mau lagi naik pesawat lagi, kalau memang harus cepat, kan dekat sekali kalau ke bandara sekarang Bung Alil. Cukup kan masuk jalan lebih sudah lah. Jadi
infrastrukturnya mendukung. Nah sekarang tinggal adalah bagaimana kita punya political will dan termasuk mindset kita semua orang-orang baru ini untuk jangan melahirkan stigma dan persepsi negatif terhadap daerah kita. Supaya orang memilih daerah kita. Karena bukan hanya rasa nyaman sebenarnya, rasa aman juga. Rasa aman itu gangguan-gangguan misalnya kayak di premanisme, apa dan sebagainya. Iya. Ya, kita pernah lakukan studi dulu bersama dengan Asia Foundation. Kita melihat ada beberapa daerah. Memang ada beberapa daerah-daerah memang yang sangat rawan. Begitu orang masuk langsung dimintai apa dan sebagainya. Misalnya saya mohon maaf ada beberapa daerah di Sumatera dulu yang kita survei. Ya seperti itu. Jadi mereka tidak mau investasi karena premanisme misalnya dan sebagainya ya. Nah hal-hal yang seperti itu ya King. Iya. Kalau seumpama yang yang masyarakatnya tuh yang premanisme ini yang mungkin. Tapi kalau di baru ini kan, bagaimana menurut tadi? Nah itu misalnya contoh-contoh yang di luar itu secara makro, secara umum bahwa kalau mau menghadirkan investasi maka kita harus berperilaku tidak seperti itu. Bukan berarti bahwa di baru ini sistem premanismenya kuat, tidak seperti itu. Tapi intinya adalah bagaimana menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif. Karena orang tidak akan berinvestasi kalau tidak kondusif. Contoh misalnya ke Papua. Siapa yang mau investasi di Papua di pegunungan, di pedalaman? Tidak mungkin kan? Karena tidak aman. Siapa juga yang mau berinvestasi di daerah-daerah yang misalnya sistem premanismenya kencang, misalnya pajak-pajaknya, pajak-pajaknya, apanya penguli. Saya pernah merasakan itu, Bung Alil. Saya bawa petani dari Malangke, petani jeruk dari Malangke. Saya bawa mereka studi banding ada kurang lebih 40 orang. Itu di Pontianak, Kalimantan Barat dan di Serdang Bedagai di Sumatera. Saya begitu sampai di Serdang Bedagai di Sumatera, langsung saya didatangi oleh beberapa kelompok LSM. Dia tulis di bajunya jaket besarnya itu LSM. Mereka langsung minta uang. Minta uang pajak-pajak kita. Untungnya orang yang kita mau datangi di sana untuk studi banding, saya ini dengan Jepang, Bung Alil. Jepang, programnya Jepang ini namanya One Village One Commodity itu program itu. Jadi saya bawa mereka. Untungnya orang yang kita datangi ini petani yang ada di sana namanya Segel Tarigan. Dia mantan preman besar di daerah Serdang Bedagai. Dia tanya sama orang-orang preman itu, ini tamu saya dari Jepang, tamu saya dari Sulawesi Selatan. Kalau saya nanti datang di Sulawesi Selatan diperlakukan seperti itu juga. Anda mau bagaimana? Saya minta Anda mundur dan tidak boleh ada keluar, baik orang Jepang maupun tamu-tamu saya dari Sulawesi Selatan yang saya sangat hormati ini. Kalau Anda kita berperang ini malam. Jadi hampir perang itu malam, Bung Alil. Jadi kan ini mantan preman besar ini kan, tapi sudah sadar ceritanya dia tanam jeruk siam di sana yang sangat berhasil di Deli Serdang. Akhirnya mereka mundur. Tetapi mundur pun seperti itu tetap juga harus diberikan sedikit baru mereka mundur. Padahal hanya untuk dipakai minum, dipakai apa dan sebagainya. Jadi dia ngerti itu, ada orang Jepang ini pasti banyak duitnya ini. Pasti kalau diminta duit takut kan. Jadi saya ada namanya bos saya di provinsi, di Bapeda provinsi, dia namanya Sakuma Sang dulu itu, dengan dia langsung tanya saya, kok bisa begini Pak? Saya bangka santai, ini daerahnya daerah Sumatera, ini daerah Medan. Begitu dia datang di Sulawesi Selatan dibawa ke Malangke, senang sekali mereka. Waduh, saya diperlakukan seperti orang besar ini. Kita ditamu, dihormat, di seluruh makanan-makanan lokal disajikan. Akhirnya dia bercerita kan di kampungnya bahwa Sulawesi Selatan kondusif. Iya. Ya, mudah-mudahan. Nah kita juga mau begitu, Bung Alil. Orang-orang yang masuk ke daerah kita ini setelah keluar dia bercerita positif tentang, bagusnya itu saya datang di Baru, bupatinya ramah dan sebagainya, pegawai-pegawainya responsif sekali, masyarakatnya ada, enak dan tidak ada. Mereka semua welcome terhadap kita. Itu yang kita mau, karena itu yang akan melahirkan persepsi positif sehingga pelan-pelan stigma negatif ini hilang. Seperti itu. Itu saja jelas ukurannya kalau mau menghadirkan banyak investasi. Iya. Kemudian juga semua harus mendukung. Iya, bukan harus mendukung. Bukan hanya pemerintah saja, kasihan juga kalau kita hanya tanggung jawabnya pemerintah, tetapi semua. Nah, kalau ada hal-hal yang maksudnya dianggap mengganggu atau regulasi atau apa, itu dilakukan secara dialogis saja. Dipertemukan kepada pihak-pihak terkait ini, misalnya untuk mencari solusinya, bukan mempertajam itu. Seperti itu menurut saya. Iya. Oke, Bang Ilo, kayaknya kita sudah di penghujung acara ini. Iya. Oke. Ya, jadi untuk Anda semua kita ucapkan terima kasih atas kebersamaan. Mungkin ada
pesan-pesan ini kepada saudagar Iga yang tentunya mendengarkan acara ini atau obrolan kita di pagi ini. Ya. Aku ya Bung Ali berharap bahwa ini kan Oge Baru Menyapa ini salah satu media yang bisa menampung aspirasi, bisa menampung permasalahan-permasalahan yang ada di daerah kita, dan siapapun semuanya bisa berbicara di sini Bung Ali ya. Jadi mari kita sama-sama menganggap bahwa Oge Baru Menyapa ini adalah milik kita semuanya. Dan ini betul-betul bukan berarti sudah tidak ada kontribusinya nyata Bung Ali ya. Termasuk kan kemarin kita mengadvokasi Lason Rabbits berapa kali di sini, baik lewat obrolan kita di sini, baik dengan media kita. Oleh pemerintah. Jadi mari kita ramaikan ini, karena ini adalah menjadi salah satu media kita di era digitalisasi saat ini untuk melakukan kontribusi Bung Adil, karena tidak sedikit peran yang bisa kita lakukan melalui dialog-dialog di obrolan pagi ini Bung Adil. Iya. Jadi betul itu Bang Ilo. Jadi kalau ada keluhan-keluhan atau mungkin ada saran-saran ke pemerintah, bisa melalui Oge Baru Menyapa. Jadi di sini bisa kita sampaikan. Nanti insya Allah mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik ke pihak-pihak terkait. Apalagi kalau di OPD, bahkan di mana, di Bupati bisa, di mana saja bisa. Di DPR pun juga bisa. Kita lihat sekarang kan kayak DPR ini sudah 2 kali lakukan RDP terkait dengan PT Kons ini Bung Ali. Ini kan bukan juga tidak tertutup kemungkinan juga kita kan selalu membicarakan hal ini Bung Ali. Dan kita berbicara seperti ini bukan juga untuk kepentingan kita sendiri, tapi kita berbicara untuk kepentingan orang banyak kan Bung Ali. Dan alhamdulillah ada responnya, berarti kita berikan jempol lah menurut saya terhadap gedung DPRD ini. Sudah mulai berfungsi lah. Mudah-mudahan banyak yang melihat atau menonton acara kita di pagi ini. Dan mengenai Basnas tadi itu Bung Alil, kita cari dalami informasinya, gali secara dalam lagi. Kalau perlu wawancarai 1-2 orang yang diduga akan mengundurkan diri itu supaya informasi kita terupdate betul-betul clear. Setelah itu kita bahas kembali di sini. Oh iya betul. Oke, nanti kita coba. Apakah siapa-siapa yang mengundurkan diri kemudian diwawancara itu sedikit kenapa sampai mengundurkan diri atau apa itu tuh nawat dingi hindari itu Bung Alil. Jangankan Basnas masih lagi pengurus masih lagi sendiri kata tuh masih gede apa aja sange konflik apa itu nawat ding tetap tuh rasa politik sang itu kata tamat apa makanya sang ustaz ya makanya paling malupun nasa setan aku tuh masih gini engkau masih gue baru tuh napa tarungku nggak kasih agak mantap pengurus padahal seasonnya ya langit tanggung jawab pas soalnya ada agak transparansi biasa umum kamu masih agak tamat dosa agak masuk ya mau kukut tamat dek sampaikan ngero pengeluaran kan ini mana. Halo. Oke Bung Alil, kita closing saja Bung Alil. Nanti melebar lagi nih. Oke. Ini makasih banyak untuk semuanya sudah hadir di acara kita di pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan informasi-informasinya dan diskusi-diskusi kita di pagi ini. Mudah-mudahan berakai mana berakai lokakui di mana. Mohon maaf jika ada salah. Mohon dimaafkan karena kita ini. Jadi besok pagi hadir atau tidak nih? Besok pagi nih. Ada kegiatan. Kan Jumat besok. Oh iya, ada kegiatan juga besok. Cukup kita konsisten saja dulu Senin sampai Kamis ya. Tapi supaya kita ada waktu rehat juga. Bisa kita juga nanti mudah-mudahan setelah ada kegiatan di RDP di mana di DPR bisa kita bahas lagi. Setelah itu kita bahas. Jadi RDP-nya kan hari Jumat, kita bahas hari Senin hasil RDP itu. Oke.
Oke. Apa-apa yang berkembang di dalam forum itu. Ya. Betul. Ya, makasih banyak untuk semuanya di. Saya Alil bersama dengan Bang Ilo di Jalan Asoka nomor 26 dan Alil di Jalan Semangka nomor 95 Abung Ila Labata. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ogi Keberru. Oke, baru menyapa. Mete atau beri